Jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Nah, hari ini kita akan mengulas dan membahas tentang biografi. Apa artinya biografi? Sudah tahu belum? Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Hari ini kita akan mengupas habis tentang biografi. Perhatikan ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya ingin menampilkan peta konsep yang berada di dalam buku kamu. Silakan kamu perhatikan layar kaca kamu. Di sana telah saya paparkan mengenai peta konsep yang berada di dalam biografi. Coba kamu perhatikan, di sana ada 4 poin yang harus kita pahami dan telaah mengenai biografi. Di antaranya yaitu menelaah teks biografi. Di sini tentunya kamu harus mampu menelaah apa-apa saja yang berada di dalam teks biografi. Apakah tokoh, peristiwa, masalah, hasil karya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang diteladani oleh tokoh. Nah, di sini kamu sebagai pembaca, sama seperti saya juga, kita harus mampu meneladani apa-apa saja sikap maupun sifat yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil dan menjadi contoh. Nah, yang ketiga, menganalisis aspek kebahasaan dan makna dalam teks biografi. Nah, tentunya di sini kita tidak asing lagi dengan kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Dalam setiap bab yang kita pelajari hingga saat ini, kita tidak asing lagi dengan aspek kebahasaan. Tentunya kamu akan memahami apa-apa saja aspek kebahasaan yang berada di dalam teks biografi. Yang keempat, menceritakan kembali isi teks biografi. Nah, di sini dibutuhkan kemandirian kamu dan kreativitas kamu dalam menyampaikan atau menceritakan isi dari biografi yang kamu baca atau biografi yang kamu tulis. Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang berada di dalam biografi. Kamu harus tahu ini. Yang pertama yaitu data pribadi dari tokoh. Siapa tokoh yang kamu angkat dan kamu bisa cantumkan data pribadi dari tokoh. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, atau riwayat pendidikan, atau bisa juga riwayat dari pekerjaan dari tokoh yang kamu angkat. Yang kedua yaitu hubungan tokoh dengan keluarga ataupun kerabat ataupun bisa juga dengan teman. Misalnya tokoh yang kamu angkat itu memiliki ayah dan ibu. Ayah dan ibunya dari tokoh tersebut telah meninggal dan tokoh yang kamu angkat itu telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berarti tokoh yang kamu angkat sudah berstatus, artinya sudah menikah. Ya. Yang ketiga yaitu prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Di sini kamu harus cantumkan dan bisa juga menjadi referensi kamu dalam membuat biografi. Nah, kamu harus tahu biografi itu adalah tulisan yang berisi tentang perjuangan seorang tokoh dari dia kecil sampai dia besar. Dari dia miskin sampai dia kaya, dari dia belum punya apa-apa sampai dia punya apa-apa. Nah, berarti di sana ada perjuangan yang bisa diangkat menjadi teladan bagi pembaca ataupun penulisnya. Terakhir yaitu karya atau prestasi
prestasi yang pernah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Ayo, siapa yang tahu siapa pencipta dari telepon? Nah, benar sekali. Pencipta dari telepon adalah Alexander Graham Bell. Kamu perlu tahu bahwa tanpa adanya Alexander Graham Bell, kita tidak bisa menikmati telepon hingga saat ini. Yang kamu ketahui bahwa telepon itu sering digunakan di kantor, di sekolah, di rumah sakit, maupun di kantor polisi. Nah, semua penemu-penemu tersebut, semua tokoh-tokoh penemu tersebut adalah tokoh yang bisa kita angkat menjadi biografi. Kemudian, bentuk dari biografi itu terdiri dari dua bagian atau dua jenis. Di antaranya, satu, terdiri dari beberapa baris kalimat. Nah, poin ini biasanya sering kita jumpai dan kita lihat di belakang buku cetak. Nah, coba kamu buka buku cetak kamu, pasti di belakangnya ada biografi. Yang kedua, dalam bentuk satu buku. Nah, dalam satu buku tersebut terdapat biografi dari tokoh yang diulas. Baik, waktu kita hampir habis, namun sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan poin-poin penting yang kita pelajari saat ini. Bahwasanya biografi adalah riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain, atau sebuah tulisan yang berisi tentang riwayat hidup seorang tokoh. Tokoh di sini adalah tokoh yang berpengaruh positif tentunya. Nah, selain itu, ada hal-hal yang berada di dalam biografi. Yang pertama, data diri dari tokoh. Yang kedua, hubungan tokoh dengan kerabat atau keluarga atau teman. Yang ketiga, cita-cita maupun perjuangan dari tokoh. Yang keempat, yaitu hasil prestasi yang bisa kita gunakan ataupun yang bisa kita kenang hingga saat ini. Nah, coba kamu ingat, siapa pencipta dari telepon? Kalau kamu perhatikan penjelasan saya di awal, pasti kamu tahu jawabannya. Nah, benar sekali. Pencipta dari telepon adalah Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell adalah tokoh penemu dari telepon. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video ini sampai habis. Nah, silakan bagi kamu menyelesaikan soal-soal tentang biografi B.J. Habibie yang berada di dalam buku cetak kamu. Saya tunggu ya. Terima kasih, sampai jumpa.